Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qul rabbi adkhilni mudkhala sidikin wa akhrijni mukhraja sidikin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin jamaah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta rasa syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Yang alhamdulillah baru saja kita menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita akan mengikuti ataupun melaksanakan kewajiban kita, yaitu mengikuti pengajian taklim yang biasa kita lakukan, yang hari ini alhamdulillah kita kembali belajar bersama untuk menyambung apa yang kita sudah pelajari pada bulan yang lalu. Bulan yang lalu kita mempelajari tentang bagaimana umat Islam ini nanti mendapatkan cahaya, ya, mendapatkan cahaya karena sebagai balasan daripada apa yang dikerjakan oleh umat Islam, itu dalam beribadah, terutama sekali dengan wudu. Dan itulah yang menjadi tanda umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal umatnya di antara sekian umat-umat atau hamba Allah yang begitu banyak. Tetapi ketika Rasulullah menengok ke depannya, menengok ke kanan, ke kiri, maka beliau langsung mengenal umatnya. Dengan apa beliau mengenalnya? Dengan cahaya yang ada pada setiap umatnya. Cahaya itu ada karena umatnya, salah satu diantaranya adalah karena berwudu. Maka berwudu ini sungguh sangat penting untuk kita ketahui dan untuk kita amalkan, karena itu merupakan salah satu amalan ataupun ibadah yang kelihatannya ringan tetapi begitu besar manfaatnya, begitu besar pahalanya kepada setiap orang yang melakukannya. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ataupun surat kelima ayat 6, yang merupakan
ayat yang memerintahkan kita untuk melakukan wudu. Ayat tersebut berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ini ayat yang menjadi dasar perintah wudu. Kemudian dijelaskan oleh oleh ulama tafsir ini, yaitu dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Kebanyakan ulama salaf mengatakan sehubungan dengan firman Allah tadi, idza qumtum ilas shalah, maksudnya adalah ketika seseorang sedang dalam keadaan berhadas. Jadi kalau seseorang berhadas, maka diperintahkan untuk berwudu. Sedangkan ulama lainnya mengatakan apabila kalian bangun dari tidur hendak mengerjakan sholat. Dalam tafsir itu dikatakan kedua makna itu artinya, makna kalau kamu berhadas maka kamu berwudu, atau kalau kamu baru bangun tidur maka kamu berwudu. Bangun tidur ingin melaksanakan sholat. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ulama lainnya mengatakan bahwa makna daripada ayat itu tadi dimaksudkan juga lebih umum daripada apa yang disebutkan tadi, yaitu berwudu kalau dalam keadaan berhadas hendak melaksanakan sholat, dan berwudu kalau bangun tidur hendak melaksanakan sholat. Jadi ada ulama yang berpendapat itu lebih umum lagi daripada itu, artinya berwudu dalam setiap waktu. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hukum berwudu ini maka kita temukan dua hal. Yang pertama, wajib hukumnya bagi setiap orang yang berhadas yang ingin melaksanakan ibadah sholat. Berhadas dimaksudkan di sini lebih spesifiknya adalah hadas kecil, ya. Sebab kalau hadas besar lain lagi, nanti dia harus mandi janabah kalau hadas besar. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah hadas kecil, artinya dia dalam keadaan tidak berwudu maka hendak melaksanakan sholat, maka hukumnya wajib, sebab tidak sah sholatnya ketika dia tidak berwudu. La sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yazkurismallahi alaihi. Tidaklah sah wudu, tidaklah sah sholat bagi seorang yang tidak punya wudu,
dan juga tidak sah wudu seseorang bagi yang tidak memulainya atau tidak membaca basmalah. Ya. Tidak sah sholat seseorang tanpa wudu, jelas. Maka kita wajib hukumnya untuk berwudu, karena wudu atau suci adalah merupakan syarat untuk menjalankan sholat. Dan tidak sah wudu Tunggu Ustaz. ya. Dan tidak sah wudunya kalau tidak baca basmalah. Itu hadis Rasulullah, la sholata liman la wudu'a lahu wala wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaih. Yang tidak mengucapkan atau tidak menyebut basmalah. Itu hukum wudu. Yang pertama itu wajib. Yang kedua, sunnah. Sunnah bagi seseorang berwudu kalau dia dalam keadaan bersuci. Ini dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu dijelaskan oleh beliau bahwa yang dimaksudkan sunnah di sini dalam keadaan suci adalah memperbaharuinya, memperbaharui wudu. Jadi kalau seseorang bawahnya seperti kita ini tadi selesai melaksanakan sholat subuh, sholat fardu, ataupun kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, lalu berselang waktu kemudian kita ingin melaksanakan ibadah yang lain, sekalipun masih ada wudu kita tetapi kita ingin memperbaharuinya, itu hukumnya sunnah. Kata Rasulullah, semakin banyak kita berwudu itu semakin besar cahaya yang akan kelihatan nanti, ya, cahaya kita nanti di yaumil qiyamah atau di yaumil mahsyar akan semakin besar cahayanya itu. Lalu ada orang, wah kalau begitu saya sering berwudu saja, walaupun saya masih wudu, berbaharui lagi. Dalam kitab tersebut dijelaskan, kalau orang yang memperbaharui wudu itu tetapi dia tidak bermaksud untuk mengerjakan sesuatu yang merupakan syar'i atau ibadah, maka hukumnya masuk dengan israf, artinya dia berlebihan, mubazir. Jadi bukan berarti kita mengambil wudu kita masih ada, tapi karena kita bermaksud ingin mendapatkan cahaya lagi, lalu kita wudu lagi, tapi tidak untuk melaksanakan sesuatu ibadah, maka kata beliau hukumnya israf, artinya berlebihan. Kalau berlebihan berarti masuk mubazir, ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, haddatsana Abdul Rahman haddatsana Sufyan an Alqamah bin Mursyad an ibni Buraidah an abihi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli salatin falamma kana yaumul fath tawaddaa wa masaha ala khuffaihi wa shalla salawati bi wudu'in wahidin. Faqala lahu Umar, ya Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'alahu. Qala inni amdan fa'altuhu ya Umar. Wa hakadha rawahu Muslim. Imam Ahmad bin Hambali, itu ini Imam Hambali, ya,
Imam Hambali mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Alqamah ibnu Marsyad, dari Sulaiman ibnu Buraidah, dari ayahnya yang menceritakan bahwa dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu wudu. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu wudu setiap hendak mengerjakan sholat. Pada hari kemenangan atas kota Mekkah, beliau melakukan wudu dan mengusap sepasang khufnya, artinya sepasang sepatunya, serta melakukan beberapa sholat hanya dengan satu kali wudu. Maka Umar berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah melakukan suatu hal yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya aku melakukannya dengan sengaja, hai Umar. Rasulullah menjelaskan untuk menghilangkan pertanyaan-pertanyaan di masyarakat atau di tengah-tengah sahabat tentang pelaksanaan wudu. Apakah setiap kali kita melaksanakan sholat atau bagaimana? Maka Rasulullah SAW menjelaskan ini melalui apa yang ia kerjakan. Setiap kali dia melakukan sholat maka dia berwudu. Nah, tapi hukumnya tadi kita sudah jelas bahwa ketika kita masih berwudu, kita ingin mengulanginya kembali, itu hukumnya sunnah. Tapi bagi orang yang tidak punya wudu dalam keadaan hadas atau hadas kecil, tidak melakukan wudu, maka sholatnya tidak sah. Oleh karena itu maka hukumnya wajib bagi orang yang berhadas untuk berwudu. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, ya, dia sengaja katanya melakukan hal itu karena sahabat, terutama sekali Umar, melihat beliau itu melakukan sesuatu yang belum pernah ia lihat. Apa itu? Berwudu itu kalau dalam syariatnya, dalam ayat itu tadi, membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Tapi Rasulullah melakukan hanya mengusap sepatunya. Nah, ini dalam keadaan perang pemenangan Makkah. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW melakukan sesuatu untuk menjelaskan hukum sesuatu perbuatan itu kepada para sahabat. Ini sunnah Rasulullah SAW itu memang ada 3 macam. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Maka sunnah fi'liyah itu fungsinya cenderung untuk menjelaskan bagaimana cara-cara beribadah. Kalau sunnah qauliyah cenderung maksudnya fungsinya adalah untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, menjelaskan hukum-hukum dan lain sebagainya. Sedangkan sunnah takririyah adalah menjelaskan tentang sesuatu ibadah-ibadah yang sunnah yang dikerjakan oleh para sahabat, tetapi beliau tidak mengerjakannya, tidak melarangnya, dan juga tidak memerintahkannya. Itu namanya sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah beberapa hukum, ya, di dalam berwudu. Kemudian secara singkat kita masuk kepada cara berwudu. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dari Humran disebutkan bahwa Utsman meminta air wudu, kemudian ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, lalu berkumur, kemudian ia mengisap air dengan hidung dan menghembuskannya, lalu ia membasuh wajahnya 3 kali,
Setelahnya ia membasuh tangan kanannya hingga siku 3 kali dan tangan kanannya juga 3 kali, kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kaki kanannya hingga mata kaki 3 kali. Hal itu ia lakukan pada kaki kirinya. Kemudian ia berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada fardu wudu, ya, artinya anggota tubuh kita yang wajib dibasuh atau dibasahkan, ya, dibasahi. Pertama, muka, wajah. Dalam berwudu ini sering kita melihat, ya, ada orang yang berwudu yang kadang-kadang apa yang difardukan untuk dibasuh itu tidak menyentuh air, ya, tidak tersentuh air. Oleh karena itu ini penting kita perhatikan. Membasuh muka, mana batasnya Pak? Muka kita itu apa batasnya? Dari mana ke mana? Mohon maaf, kadang orang berwudu ada yang begini, sehingga air yang di tangannya itu muncrat kena orang. Sebaiknya bagaimana kita berwudu? Air ini nggak usah terlalu penuh. Ini kan kadang-kadang kita membuka kerannya besar-besar, lalu tampung air sepenuh ditaruh ke muka seperti itu. Itu membuat orang kena cipratan air yang dari kita. Sedangkan apa yang diwajibkan tadi itu belum menyentuh. Jadi yang perlu kita ketahui, pertama adalah batas wajah yang perlu dibasuh dari mana ke mana. Dari mulai tempat tumbuh rambut sampai dengan dagu. Ya. Ini memang pelajaran yang sepele Pak. Ya, mohon maaf ini. Kita kembali kepada pelajaran awal, ya, pelajaran dasar. Tapi jangan salah, ada orang yang berwudu itu kadang-kadang nggak memenuhi syarat. Ini kalau dari atas ke bawah tempat tumbuh rambut sampai dengan dagu. Ini tempat tumbuh rambut yang biasa Pak, ya, yang umum. Jangan nanti yang tempat tumbuh rambut orang, ya mohon maaf, yang botak tumbuhnya di sini. Ini yang umum aja. Kalau ke samping, ini Pak, daun telinga kecil ini batasnya. Itu cara ataupun batas wajah kita yang harus kita basuh. Faghsilu wujuhakum, membasuh muka, ya. Lalu habis muka, tangan, wa aydiyakum ilal marafiq. Membasuh tangan ini juga banyak yang salah, ya mohon maaf, bukan menyalahkan, ya, artinya keliru, artinya tidak mengikuti tuntunan Rasulullah. Karena hadisnya ini faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kamu sampai dengan siku. Jadi kita mulai dari sini. Ada orang mulai, karena ini keran, siku dimulai. Padahal hadisnya saja, ayatnya saja berbunyi wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi sunnah dilebihkan Pak, karena ini nanti yang akan menambah besarnya cahaya di anggota tubuh kita yang terkena air wudhu itu, ya.
sunnah dilebihkan. Kalau sampai siku itu hanya batas minimalnya, tapi boleh kita lebihkan untuk ya harapan kita cahaya yang akan diberikan oleh Allah nanti kepada kita akan semakin besar cahaya itu. Nah, kemudian yang perlu juga kita perhatikan di sini, ada orang yang berwudu, ini keran, kanan kiri kanan kiri kanan kiri, sering itu saya lihat itu. Kalau kanan kiri, ini kanan kiri kanan kiri, itu apa namanya Pak? Selang-seling. Padahal dalam hadis ini summa ghasala wajhahu salasa marratin summa ghasala yadahul yumna ilal marafiqi ya ilal mirfaqi salasa marratin, 3 kali. Jadi 3 kali Pak, bukan di ganti-ganti. Itu sering Pak. Jadi membasuh tangan itu dari tangan sampai siku 3 kali yang kanan, habis 3 kali baru 3 kali yang kiri. Itu. Summal yusra misla dzalik. Summa masaha bi ra'si. Kemudian dia mengusap rambutnya. Kalau secara hukum memang 2 atau 3 helai rambut ini yang kena itu sudah sah wudunya. Tetapi ada cara yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya dan juga disepakati oleh ulama. Untuk mengusap rambut ini ada beberapa cara menurut pendapat para ulama. Kalau ulama Syafi'i, kalau kita di keran, basahkan tangan, seginikan sedikit, ada pendapat yang lain, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan lagi. Ini kalau bagi orang yang panjang rambutnya kan jadi masalah buat dia. Kalau menurut Syafi'i sekali. Ada juga dari tengah ke belakang, dari belakang ke tengah baru ke depan lagi. Jadi ada beberapa cara mengusap rambut itu. Tapi dalam hal ini kalau saya menyampaikan apa yang menjadi pendapat Imam Syafi'i ataupun mazhab Syafi'i yang kita ikuti adalah 3 kali. Tapi fardunya hanya 1 kali Pak. 2 dan 3 itu hanya sunnah. Sah sudah. Tapi kalau kita mengikuti sunnahnya 3 kali ya. Summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain salasa marratin. Ini kaki, mohon maaf saya berdiri. Ada kadang-kadang orang wudu itu Pak, ini keran, padahal tuntunan hadisnya itu
Iya. Iya, pakai kelinci. Ini sekalian refleksi nih bakal begini. Kelihatan Pak. Eh? Sedikit biar kelihatan. Oh iya. Awas as. Ada kados. Iya. Kalau ada orang yang kelihatan, kalau dia berwudu di keran, gitu aja. Ada lagi jadi kanan kiri. Memang tiga kali Pak. Tapi yang tuntunannya Pak, pakai jari kelingking. Di selah-selah jari-jari. Jadi itu tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah. Sampai dengan mata kaki. Bagaimana kalau kita lebihkan? Boleh, bahkan disunnahkan karena kita ingin mendapatkan cahaya yang lebih besar nanti ketika kita di padang mahsyar atau di yaumil qiyamah. Jadi dalam wudu itu ya seperti yang saya katakan tadi, ya ini pelajaran awal Pak. Ya tapi mohon maaf, ini kita penting karena sah wudunya tadi menyebabkan sholat kita sah. Hadis Rasul tadi, la sholata liman la wudu'a lahu wala wudu'a liman lam yadhkurismallah anhu. Jadi tidak ada sholat atau tidak sah sholat seseorang tanpa wudu. Ya kalau wudunya kita tidak sah, maka sholat kita juga ikut tidak sah. Dan tidak ada wudu kalau tidak baca bismillah, artinya tidak sah wudunya. Kalau tidak dengan diawali bismillah. Nah maka Hamron tadi menyampaikan hal yang seperti ini karena dia menyampaikan bahwa dia melihat Rasulullah SAW berwudu seperti itu. Kemudian hadis lain mengatakan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia menjelaskan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinga. Nah, itu tadi yang kita contohkan ini. Sambil mengusap bagian luar kedua telinga. Jadi telunjuk masuk ke sini, ibu jari kita mengusap luarnya. Gitu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Ibn Huzaimah menilai hadis ini sahih. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa beliau menyipati wudu Nabi SAW. Kemudian beliau mengusap kepala beliau dengan kedua tangannya dan memaju mundurkannya dengan keduanya. Jadi seperti yang kita katakan tadi, dari depan ke belakang, belakang ke depan. Beliau menuju ke tengkuk, lalu mengembalikan kedua tangannya ke tempat semula.
muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Itu tentang cara wudunya secara singkat saja. Kemudian masuk kita ke utamaan wudu. Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, keluarlah dari wajahnya setiap dosa kesalahan yang telah dilihatnya dengan kedua matanya bersamaan dengan tetesan air atau tetes terakhir yang terakhir ya, atau tetes yang terakhir. Lalu apabila ia membasuh kedua tangannya, keluarlah setiap dosa yang tadinya dikerjakan oleh kedua tangannya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir. Lalu apabila ia membasuh kedua kakinya, keluarlah setiap dosa yang tadinya dijalani oleh kedua kakinya bersama air atau tetesan air yang terakhir, sehingga ia keluar dengan bersih dari dosa-dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik, Asy-Syafi'i dan At-Tirmidzi, Muslim dan At-Tirmidzi. Jadi hadis ini keutamaan dari wudu itu tadi. Ketika kita membasuh wajah kita, maka dosa-dosa yang dilihat oleh mata tadi gugur bersama air wudu. Ketika kita membasuh tangan kita, gugur dosa-dosa akan gugur. Dosa-dosa yang dikerjakan oleh tangan kita akan gugur bersama dengan tetesan air itu. Kalau kita membasuh kaki, dosa-dosa yang disebabkan oleh langkah kaki kita tadi akan gugur bersama dengan air wudu. Jadi dosa ini yang gugur ini dosa kecil Pak, bukan dosa besar. Kalau dosa besar, maka kita wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar itu akan gugur dengan taubat. Kalau dosa-dosa kecil akan gugur dengan wudu yang kita kerjakan. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Muslim dan At-Tirmidzi. Kemudian satu lagi hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan, maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu atas apa yang Allah menghapus dengannya kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajatnya, ya, mengangkat derajat-derajatnya? Mereka berkata, benar ya Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, yaitu menyempurnakan wudu. Salah satu Pak, menyempurnakan wudu yang bisa menghapus dosa atas hal-hal yang tidak disenanginya. Artinya kalau ada sesuatu yang mungkin menghalangi dia untuk berwudu, bisa karena cuaca dingin, bisa karena malas, tapi dia tetap berwudu, maka kata Rasulullah itu akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Kemudian salah satu lagi yang bisa menghapus dosa adalah banyaknya langkah-langkah kita ke masjid. Jadi kalau orang yang lebih jauh rumahnya Pak, lebih banyak dosanya diampuni oleh Allah, ya. Kalau yang dekat hanya di samping depan sini, sedikit langkahnya akan sedikit dosa yang terampuni oleh Allah. Kemudian apalagi? Menunggu waktu sholat jamaah berikutnya sesudah sholat jamaah. Artinya orang yang sudah standby di masjid untuk menunggu datangnya waktu. Bukan berarti kita dari waktu sholat subuh kita nunggu di masjid sampai dengan waktu zuhur. Ya, kita mungkin masih punya aktivitas kan gitu ya.
Tetapi orang yang sangat memperhatikan waktu sholat itu, lalu kemudian dia melihat jam, 1 jam atau setengah jam lagi dia sudah pergi ke masjid untuk menunggu waktu itu yang dimaksudkan oleh hadis. Tidak berarti kita tunggu selesai sholat ini, kita tunggu di masjid terus sampai datang waktu lagi. Ya, nanti kita akan menghilangkan kesempatan kita untuk berusaha. Ya, tapi menunggu dalam batas waktu ya yang memungkinkan untuk kita tidak mengganggu atau tidak menghilangkan waktu kita untuk beraktivitas yang lain. Di akhir hadisnya itu dia bilang, itulah ribat, itulah ribat, itulah ribat, kata Rasulullah. Apa arti ribat itu? Dijelaskan, ribat itu ibarat garis yang menolak, ya, garis depan yang menghadapi musuh. Artinya pahalanya seperti itu. Artinya pahalanya dari wudhu yang atau dengan menunggu sholat itu bisa menjauhkan kita daripada siksa, ya, daripada api neraka. Kalau diibaratkan garis depan yang menghalangi musuh, ya, kalau kita juga mengatakan musuh kita nanti di yaumil qiyamah atau di akhirat nanti adalah neraka, maka cara yang seperti itu bisa menghindari kita ataupun menghalangi kita dari ancaman siksa api neraka. Itulah beberapa keutamaan wudu atau hikmah wudu. Yang pasti bahwa wudu itu adalah bagian daripada ibadah dalam syariat Islam. Bukan hanya sekedar kita basuh muka, tangan, kaki dan lain sebagainya tanpa arti, tapi wudu itu adalah bagian daripada ibadah dalam syariat Islam yang banyak hikmah dan manfaatnya bagi kita yang melaksanakan wudu itu. Itu mungkin Pak kita baik, jangan saja. Mungkin ada satu pertanyaan karena sudah malu. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau tanya, kalau wudhu dilaksanakan dengan duduk, itu gimana Pak? Apa bedanya berdiri dengan duduk? Ya. Itu aja Pak. Ya. Wudu dilakukan dengan duduk. Ya, saya kira tidak ada masalah, karena duduk itu mungkin juga bagi orang yang kurang kuat berdiri, nah itu justru membantu untuk menyempurnakan dia melaksanakan wudu. Kalau dia berdiri ya ngangkat kaki mau jatuh ya, ya lebih bagus dia duduk ya, lebih bagus duduk. Oleh karena itu maka duduk di dalam berwudu tidak ada hukum yang melarang, ya. Mana lebih utama daripada berdiri? Ya sama saja Pak. Berdiri kalau kita mampu berdiri, kalau enggak mampu duduk. Atau mampu juga berdiri, saya mau duduk aja, boleh. Tidak ada halangan di situ. Ya, kalau Bapak lagi mengambil wudu ingin duduk, karena memang kalau kita lihat di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram ada disiapkan tuh tempat duduknya. Dan di Indonesia juga, di Jakarta juga banyak masjid-masjid yang disiapkan tempat duduk itu. Dan tidak ada yang melarang, tidak ada hukum yang melarang untuk duduk dalam keadaan berwudu itu Pak. Boleh Pak, sama saja kalau Bapak mau duduk dan disiapkan ada tempat duduknya, silakan duduk. Dan Bapak ingin berdiri, silakan berdiri, tidak ada masalahnya. Saya kira gitu Pak. Terakhir Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz atas pencerahan materi. Ada sedikit mau saya tanyakan. Kalau kita di rumah kan pada umumnya kamar mandi dan kloset kita kan jadi satu. Ya, di kloset dan kamar mandi kan satu ruangan. Dan di kamar mandi ada juga kan di tempat kita berwudu. Kita seperti itu di rumah-rumah ya. Nah, dan kita sering mampir di rumah. Pertanyaannya Ustaz, kan ada
juga bahwa kan kita tidak boleh membaca kalimat-kalimat yang baik dalam tempat yang di kamar mandi. Nah, tanya saya, kapan kita baca Bismillah tadi? Pada waktu kita mau masuk kamar mandi atau pada saat kita duduk itu? Terima kasih. Ya. Memang itu satu problem bagi kita ya, bahwa apalagi kita di kota besar ini kadang-kadang ya maaf, rumah kita kecil, sulit untuk membuat tempat wudhu, sehingga kamar mandi itu di situ fungsinya ada kloset untuk mandi dan untuk wudhu. Bagaimana hukumnya? Kalau rumah kita memungkinkan untuk kita pisahkan antara kamar mandi, kloset dengan tempat wudhu, maka itu afdalnya kita laksanakan. Ya, kita buatlah tempat wudhu kita kalau memang memungkinkan lokasi rumah kita. Tapi kalau rumah yang tipe 21 mau taruh di mana lagi, Pak? Kamar mandi saja sudah diperkecil lagi kamar mandinya. Iya. Diperkecil lagi kamar mandinya, Pak. Karena terbatas ruangannya. Kalau yang seperti ini ya kita mungkin masuk hukum darurat, ada rukhsah kepada kita. Sebab tidak mungkin juga setiap kita mau ngambil wudu kita ke masjid dulu, balik ke rumah baru wudu lah, baru kita kerjakan sesuatu yang ingin kita kerjakan gitu. Saya pernah juga mendengar para ulama kita yang menjelaskan tentang hal ini, bahwa kalau darurat seperti itu ada rukhsah kepada kita, boleh kita berwudu di situ. Tetapi kalau memang memungkinkan, ya berarti kita bukan darurat, Pak. Kalau tidak darurat, siogianya kita wudu di tempat yang tidak tercampur dengan kloset. Lalu apa solusinya? Kalau seperti itu kondisi rumah kita, pastikan bahwa tidak ada percikan-percikan najis yang di lantai kamar mandi kita. Karena yang menyebabkan kita dilarang untuk berwudu di kamar mandi yang ada di situ kloset, ada buang hajat, tempat buang hajat, khawatirnya ada ceceran-ceceran dari najis, percikan-percikan air kencing. Maka kita pastikan bahwa dalam lantai kamar mandi yang kita akan gunakan untuk berwudu itu tidak tercecer najis lagi, ya, tidak tercecer najis lagi. Sebab kalau kita tidak seperti itu, ya kita mau wudu di mana? Iya kalau hanya wudu. Tapi kalau kita memang mau ke masjid, ya kita sengaja wudunya di masjid, enggak ada masalah. Tapi kalau kita mau bangun tengah malam, kita mau sholat tahajud di rumah, kita keluar dulu ke masjid dulu, nah itu juga akan merepotkan kita. Jadi setiap kali kita dihadapkan kepada kesulitan dalam syariat Islam ini, selalu ada rukhsah yang diberikan kepada kita. Selama rukhsah itu juga kita manfaatkan bukan untuk melanggar syariat Islam, bukan untuk melanggar hukum, tapi juga adalah untuk mencari kemudahan bagi kita dalam beribadah. Itu Pak. Tadi yang belum terjawab Pak Ustaz, kita waktu mau duduk kamar mandi sama tempat duduk bercampur. Apakah doanya atau baca basmalah dalam hati atau Ya. di sebelum masuknya kita baca? Ya. Kalau sebelum masuk itu kan memang doa mau masuk kamar mandi. Ya. Nah, tapi dalam hal seperti apa yang dijelaskan dalam hadis tadi,
la wudu'a liman lam yazkurismallah, tidak sah wudunya bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, artinya bismillah. Ya, kalau dari proses itu tadi, maka yang baca bismillah itu saat kita mau wudu, memulai kita wudu. Kalau kita baca bismillah tadi mau masuk kamar mandi, ya memang kita dianjurkan, disunahkan untuk baca doa. Masuk kamar mandi, kemudian baca doa keluar kamar mandi. Tapi kaitannya dengan wudu, inilah tadi yang saya bilang rukhsah tadi. Boleh kita membaca basmalah itu di saat kita berwudu, karena kaitannya tadi la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yazkurismallah anhu. Tidak sah salat bagi seseorang yang tidak punya wudu, dan tidak sah wudu bagi seseorang yang tidak menyebutkan basmalah. Maka kita awali dengan bismillah. Saya kira gitu Pak Haji. Baik, demikian.